Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wal ukhuwah. Tsumma alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qiyadatuna wa qudwatuna wa muallimuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa wa min qalbi la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'a ila yustajabu laha. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu-ibu, hadirin sekalian, jemaah pengajian Majelis Telaga Biru yang kami muliakan. Alhamdulillah Allah sehatkan kita semua. Alhamdulillah Allah tetap berikan kepada kita kasih dan sayangnya, limpahan kasih dan sayangnya. Masih banyak orang lain yang ketika kita mendapatkan kesulitan, masih banyak orang lain yang jauh lebih sulit lagi. Bapak Ibu sekalian, yang pertama saya mohon maaf betul, salah tangkap saya kan. Ketika Mas Yuli ngasih tahu Rabu depan itu, saya pikir Rabu depan itu. Rupanya sesudah Senin Selasa Rabu gitu. Ya Allah. Jadi tidak terkejar saya menyiapkan membaca. Saya ingin mengulang ataupun memperdalam. Buat sebagian mungkin pengulangan, buat sebagian kita sama-sama kaji. Saya ingin ajak kita membahas surat Al-Falaq, tapi lebih khusus ke keburukan-keburukan yang ada di dalam, yang Allah ceritakan di dalam surat ini ya. Lebih khusus nanti agak panjang di bagian terakhirnya insyaallah. Izin Bapak Ibu sekalian, Nabi SAW mengatakan la yajtami'u fi abdi mu'min, la yajtami'u fi qalbi abdi mu'min. Tidak akan pernah bertemu, kata Nabi SAW, fi jawfi, di dalam rongga dada abdil mu'min, seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, al-iman wal hasada. Tidak akan bisa berkumpul di dalam rongga dada seorang mukmin itu iman dan hasad. Tidak akan pernah bisa berkumpul. Saya ulang ya Bapak Ibu, tidak akan pernah bisa berkumpul di dalam dada orang yang beriman itu iman dan hasad. Maksudnya apa? Selagi seseorang masih punya hasad, hasad itu iri, dengki, selama masih ada di dalam dadanya, berarti iman kalah, akan keluar itu.
Ya, karena Nabi tadi bilang la yajtami ufi Jofi Abdul Mumin, dah akan bertemu, kata Nabi, dah akan berkumpul. Salah satunya pasti harus ada yang keluar itu. Nah, malam ini saya ingin mengajak kita bicara tentang sifat ini, ya, sifat yang kita anggap ringan, tapi ternyata di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sifat buruk sekali. Ya, ini sifat buruk sekali. Ya, izin saya ingin mengajak kita. Sebetulnya ini dalam tadabbur surat Al-Falaq. Ya, sekarang jam berapa? Kita sampai jam berapa? Artinya kalau saya sambung kalau ada apa ya? Bu, Pak. Jadi surat izin kita malam ini cerita surat Al-Falaq, tapi dengan titik tekan nanti di ayat yang kelima ya. Tapi izin saya antarkan dulu pemahaman kita di ayat 1 sampai ayat yang keempat. Surat Al-Falaq ini kuat sekali penjelasannya, dihubungkan dengan saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sakit. Ya, suatu kali Nabi sakit, badannya itu demam, sakitnya tidak hilang-hilang, itu kan. Sudah coba diobati, tidak juga, dengan obat-obat fisik juga tidak hilang. Ya, sampai suatu malam diceritakan Nabi bermimpi, Nabi sedang berbaring, lalu ada dua orang yang berbicara di hadapan dekat Nabi itu, yang satu di kepala Nabi, yang satu di kaki Nabi. Mereka saling bercerita, dan ternyata kata Nabi, dua orang ini adalah malaikat yang hadir dalam mimpi Nabi gitu. Yang satu mengatakan, kenapa hamba Allah ini, kenapa beliau ini? Ya, malaikat yang di kakinya menyatakan, oh, dia kena guna-guna, dia kena sihir katanya. Kalau bahasa kini itu, kalau bahasa film, kena santet. Ya, siapa yang membuat, siapa yang melakukannya? Kata malaikat yang satu lagi, seorang lelaki dari Bani Zuraik, Yahudi, namanya Labid bin Asam katanya. Bagaimana cara dia melakukannya? Bagaimana cara dia melakukannya? Dengan cara membungkus, jadi membuat seperti boneka, ditusuk boneka itu dengan jarum, dibuhul dengan rambut Nabi. Ya, dibuhul, ada rambut Nabi diikatkan pada jarum-jarum yang ditusukkan pada benda itu, boneka kecil lah kalau boleh pakai bahasa kita. Kalau sekarang nama voodoo kalau kita lihat di film-film itu, horor itu ya. Lalu ditutup dengan mayang pohon kurma. Lalu benda ini disimpan di dasar sumur Zarwan katanya. Ditindih pakai batu besar gitu. Terbangun Nabi. Singkat cerita, Nabi kemudian meminta kepada 3 orang sahabat, ada Amr bin Yasir, ada Ali bin Abi Thalib, dan kalaulah saya tidak salah apakah Abu Ubaidah atau siapa itu ya. Lalu dicarilah sumur Zarwan itu, ketemu, dikuras airnya, ternyata betul di dalamnya ada sebuah batu besar. Diangkat batu itu, ternyata ditemukan benda yang dimaksud. Nah, ketika dibawa itu kepada Nabi, maka Nabi membuka, melepas buhul itu dengan satu, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin. 11 jarum yang dibuhul itu semuanya dilepas gitu. Seiring dengan lepasnya jarum-jarum dan buhul-buhul itu, hilang rasa sakit Nabi semuanya. Ya. Jadi berdasarkan penjelasan ini, dan ini jumhur ulama, hampir seluruh tafsir menceritakan ini, suratul Falaq adalah surat perlindungan. Ya, surat Al-Falaq adalah surat perlindungan. Nabi ditanya,
Ya Rasulullah, ada satu sahabat minta tolong kepada Nabi, tolong bacakan untuk saya surat, disebut surat yang panjang 2 buah surat. Kata Nabi, tidak usah lagi, cukup baca surah Al-Falaq katanya, kalau memohon perlindungan dari kejahatan atau keburukan makhluk gitu, ya. Nah, kenapa? Ada 2 poin yang akan kita bicarakan malam ini. Kenapa surat ini begitu full power? Satu, yang kedua, kenapa? Apa pesan-pesan yang ada di dalam surat ini dalam keseharian kita, ya. Izin Bismillahirrahmanirrahim. Surat ini, ya, dimulai dengan kata a'udzu, ya. Oh, maaf, qul. Nabi disuruh qul a'udzu gitu, ya. Katakan ya Muhammad, qul, katakan, sampaikan, beritahu kepada umatmu gitu. Atau untuk dirimu sendiri ya Muhammad, katakan a'udzu birabbil falaq, ya. Katakan, dan ini dalam Al-Quran kata kul ini ada 332, ya. Dalam tafsir dijelaskan kenapa sebanyak itu kata kul itu sampai 332. Itu adalah bentuk penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Al-Qur'an, bahwa Nabi itu fungsinya penyampai. Nabi itu fungsinya pengajar gitu. Apa yang Nabi sampaikan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang Nabi sampaikan itu bukanlah pikiran-pikiran Nabi atau berdasarkan hawa nafsu Nabi, tapi betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata Allah, qul a'udzu. Katakan a'udzu birabbil falaq. Nih, ya. Yuk kita tengok. Di sini saya agak panjang sebentar, lalu saya nanti langsung perdalam ayat 5, ya. A'udzu ini dari kata a'udz, ya. Yaitu sekali lagi dari kata a'udz yang kalau ditambah waw di sini nih, ya, sehingga dia jadi fi'il mudhari, artinya seterusnya, hari ini, sekarang, dan sekarang, hari ini, besok, dan seterusnya gitu, ya. A'udzu ini kalau dalam kamus maknanya adalah aku memohon perlindungan dari sesuatu yang aku takuti yang di luar kemampuanku untuk mengatasinya, ya. Kalau secara bahasa a'udzu ini artinya memohon perlindungan atau berdoa meminta kepada Allah agar diberikan perlindungan. Atau kalau dalam kamus yang lain dikatakan a'udzu itu artinya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain agar mendapatkan keamanan dan kenyamanan, ya. Nah, kita pakai arti secara istilah saja supaya lebih mudah kita pahami. A'udzu itu aku memohon perlindunganmu, ya Allah. Ya, aku memohon perlindunganmu dari sesuatu yang aku takuti, yang aku tidak mampu mengatasinya karena dia di luar kemampuanku. Hari ini, besok, dan seterusnya, ya. Oke. Izin sengaja saya jelaskan agak panjang agar ketika kita baca ini hadir maknanya, ya, tidak hanya dalam lisan tapi juga dalam kepala dan hati kita gitu, ya, sehingga nanti melahirkan kesungguhan, keseriusan, dan biasanya doa yang diikuti, ya, doa yang disampaikan dengan ketulusan, kesungguhan, keseriusan, itu yang makbul. Oke. Nah, kita sedang membahas bagaimana agar surat Al-Falaq ini ketika kita baca itu nyepak, kalau bahasa orang Jambi itu, ya. Karena Nabi itu menjadikan surat Al-Falaq ini sebagai selain sebagai pelindung juga sebagai surat untuk meruqyah. Ruqyah. Kita bisa meruqyah diri keluarga sendiri, ya, dengan surat ini. Nabi selalu baca surat ini pagi, sore, sesudah sholat, atau sebelum tidur, ya. Qul a'udzu, katakan ya Muhammad. Jadi Allah tegas dan menyatakan
Aku berlindung, aku memohon perlindungan dari sesuatu yang aku takuti, yang dia di luar kemampuanku untuk mengatasinya. Kepada siapa? Birabbil falak. Kepada Allah, Rabb. Rabb itu salah satu maknanya adalah penguasa, pengendali. Nah, kalau ingat pengendali ini, ingat Avatar kita. Pengendali air, pengendali api gitu. Ya, Allah itu penguasa, Allah yang mengendalikan. Al-Falak ini maknanya adalah makna dasarnya membelah. Ya. Jadi kenapa kemudian dikatakan Al-Falak ini waktu subuh? Karena dia membelah kegelapan sehingga akhirnya lahirlah terang. Kapan waktu falak itu sesudah subuh? Mungkin bahasa kita antara, jadi kan fajar, subuh, falak, duha. Di pagi ini, mendekati pagi sudah, ya. Rabb yang mengendalikan, yang menguasai, yang mengantarkan seseorang keluar dari kegelapan, keluar dari masalah, keluar dari kesulitan-kesulitannya gitu. Membelah dia gitu ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Dari apa? Dari apa? Min syarri, dari yang pertama min syarri min syarri, dari keburukan. Ya, keburukan. Syarri itu keburukan, lawannya khairi. Khairi itu kebaikan, sesuatu yang baik, lawannya khair. Nah, dalam tafsir, saya sengaja membaca tafsir Ibnul Qayyim, ternyata beliau panjang lebar menjelaskan makna syarri ini. Ya, dan ini kemudian juga dirujuk oleh beberapa tafsir. Dalam tafsir Ibnul Qayyim itu dikatakan syarri ini maknanya adalah penyakit, ya, kesedihan, kepedihan, gitu. Makna pertamanya. Atau yang kedua, syarri ini adalah sesuatu yang mengantarkan seseorang kepada sakit, kepedihan, keperihan itu. Ya, jadi maknanya dua nih. Ya, maknanya dua. Kalau pakai makna pertama bahwa syarri itu adalah kepedihan, kesakitan atau penyakit, kata Ibnul Qayyim contohnya adalah orang yang sakit, orang yang kena penyakit. Atau yang kedua maknanya orang yang tenggelam. Atau orang yang ketiga orang yang kebanjiran misalnya gitu. Ya. Itu syarri, buruk. Nah, atau sesuatu yang mengantarkan kepada keburukan, kepedihan. Apa itu? Kekufuran, kata Ibnul Qayyim, atau kemaksiatan. Ada orang berbuat maksiat, dia merasa senang, dia merasa puas, dia merasa tertantang, dia merasa nikmat. Di dunia dia merasakan itu. Tapi itulah dia syarri, karena kenikmatan, kepuasan itu dengan melanggar perintah Allah akan mengantarkan dia kepada kepedihan, yaitu siksa marahnya Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Itu makna syarri, dan syarri ini bisa dari dalam diri, bisa dari luar. Makanya kalau ulama-ulama itu ceramah kadang dalam muqaddimahnya itu wa na'udzubillahi min syururi anfusina gitu, dan kami berlindung kepada Allah dari keburukan diri kami sendiri gitu. Ya. Jadi kata Allah, berlindunglah dari apa? Dari syarri. Syarri ma khalaq. Ma khalaq. Ada 4 keburukan kata Allah Subhanahu wa taala. Dan keempat-empatnya Allah pakai kata syarri. Padahal sebetulnya secara bahasa cukup syarrinya di depan. Di ayat 2 saja, min syarri ma khalaq.
gitu kan? Tapi ternyata tidak. Wa min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Gitu. Pengulangan kata syarri di setiap ayat itu menunjukkan bahwa keburukan yang Allah sebutkan itu memang betul-betul buruk. Gitu. Betul-betul buruk. Maka posisikan dia sebagai keburukan. Ya, nah, min syarri ma khalaq ini semua makhluk ya, ciptaan Allah, bisa yang besar ataupun kecil dia, apa saja, bisa yang nampak atau yang gaib, yang tidak nampak, ya, bisa yang hidup, makhluk, binatang yang buas dan sebagainya, atau bisa juga yang mati. Kadang benda mati bisa membawa keburukan pada kita. Ada batu licin kepleset kita, ada batang kayu tersangkut kita, gitu ya. Nauzubillah min zalik. Atau yang berakal ataupun yang tidak. Semua makhluk Allah nih, semua makhluk Allah apa saja, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak, yang besar ataupun yang kecil, yang hidup ataupun yang mati, yang berakal ataupun tidak, semua itu. Jadi jangan sederhanakan nih kalau lagi baca min syarri ma khalaq, cuma yang kebayang itu karena doanya ini ayat ini ceritanya tukang sihir, kita cuma berpikir dari keburukan makhluk Allah yang bikin sihir. Tidak. Ayat ini maksudnya min syarri ma khalaq, dari semua makhluk. Siapa saja, apa saja, di mana saja gitu. Jadi ayat ini full power, kuat sekali dia. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari keburukan makhluk-makhluk Allah. Yang mana saja gitu, yang mana saja gitu. Ya, baik keburukannya itu langsung atau keburukannya yang mengantarkan kita kepada siksa neraka. Nauzubillah min zalik. Ini yang pertama. Yang kedua, ayat yang kedua, wa min syarri, sama Allah ulang lagi. Kalau dalam kaidah tata bahasa sebetulnya kan nggak perlu diulang itu. Misal ada doa pagi itu yang diajarkan atau doa sore, Allahumma inni na'udzubika minal hammi wal hazan, a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa min ghalabati daini wa qahrir rijal gitu. Itu kan a'udzunya nggak setiap kata disebut. Kalau ini di setiap kata disebut, artinya ini keburukannya benar nih gitu ya. Ini keburukan semua makhluk apa saja, mohonlah kepada Allah agar kita dilindungi. Makanya Nabi ajarkan ini baca pagi-pagi, atau sore menjelang datangnya malam baca, atau pas mau tidur baca. Gitu. Kenapa? Karena kita nggak tahu lagi tidur ya, sadar atau tidak sadar kita gitu kan. Nanti ada yang masuk lewat telinga, ada yang masuk lewat hidung, ada yang masuk ke mulut misalnya. Alhamdulillah selama ini tidak terjadi gitu kan. Nauzubillah min dzalik ya. Atau ada kejahatan. Yang kedua kata Allah, berlindunglah kepada Allah dari keburukan wa min syarri ghasikin idza waqab. Ini ya. Kalau ini berlindung dari kegelapan ketika waqab. Waqab itu ketika gelapnya sempurna gitu. Nah, siapa yang keburukan seperti apa yang datang ketika malam gelapnya sempurna total itu? Ya orang-orang yang menggunakan makhluk Allah yang menjadikan aktivitas memperoleh kesenangan, kepuasan atau harta ya di waktu malam itu. Ya. Nauzubillah min zalik. Aktivitas ya banyak. Kalau sekarang, kalau dulu mungkin memaknai ini hanya ya merampok, mencuri orang-orang di waktu malam itu. Kalau sekarang sudah bervariasi ya, makin ya kehidupan malam. Amin syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri wa min syarri yang ketiga, wa min syarri nafasati. Izin min syarri
wa min syarrin naffasati fil uqad. Ini yang ketiga, ya. Kita juga minta kepada Allah dari keburukan nafasat, orang yang meniup-niupkan buhul. Maksudnya tukang sihir, ya. Nafasa, kalau dia napasa pakai sin biasa, napasa dia artinya meniup dengan pelan. Tapi kalau pakai sa, nafasa, meniup yang ada uap air, ada uap airnya. Kalau bahasa kita tuh nyembur, ya. Karena dia pakai tasdid di sini berarti berulang-ulang nyemburnya, gitu. Itu nafasat. Karena ada ta, mananya dua. Mubalaghah satu, mubalaghah itu artinya terus banyak sekali dia melakukannya, dia berulang-ulang dia melakukan. Ta ini juga berarti perempuan. Maka maknanya dalam buku cerita jadi nenek sihir. Tidak ada kakek sihir itu. Nafakho juga meniup nanti, nafakh fisur, tapi meniup dengan keras, wah gitu. Saya tidak keluar, ya. Nah, ini nafasati fil uqad maksudnya adalah wanita-wanita penyihir yang menyembur-nyemburkan, ya tadi ilmunya dengan cara menyembur itu di waktu malam. Nah, kita masuk sekarang yang keempat, ya. Ini ingat, ini semua keburukan nih kata Allah, dan kita diminta, ayo sampaikan, mohon perlindungan kepada Allah. Kalau malam tadi kan kita tidak tahu, alhamdulillah. Makanya malam nih baca juga ya Bu. Ada orang yang malam-malam pagi-pagi dia bangun tahu-tahu ada kecoa masuk ke kupingnya. Pernah ketemu apa dokter yang harus kita tanya nih? Macam-macam kan ya Pak dokter, ya. Ada makhluk-makhluk kecil masuk ke dalam telinga. Ada yang kebayang nggak Bu, ibu lagi tidur nggak tahu apa-apa, tahu-tahu ada yang masuk ke mulut ibu, ya. Siapa yang selama ini melindungi waktu kita tidak sadar itu? Allah. Makanya teruslah minta perlindungan kepada Allah. Jangan sampai Allah cabut gitu. Ini udah tahu biasanya kalau nggak diamalin. Ya udah tahu, kita amalin yuk supaya Allah makin sempurnakan perlindungan untuk kita. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke nih keburukan yang keempat, dan ini yuk kita bahas sekarang. Wa min syarri hasidin idza hasada, idza hasad. Oke, yuk tengok ini. Jadi kata Allah, coba perhatikan ya bentuknya. Dan kami berlindung dari keburukan orang-orang yang dengki ketika dia mendengki. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan orang-orang yang iri ketika dia mengiri, mungkin gitu ya. Apa beda hasidin dengan hasad? Kalau hasidin ini nama perbuatannya itu. Kalau hasad yang sudah dia aktualisasikan baik dengan perkataan atau perbuatan. Oke, yuk kita lihat dulu maknanya. Hasidin ini dari kata hasad. Hasad. Nih. Hasad ini artinya kalau pakai bahasa kita iri, dengki, ya, iri, dengki. Kalau pakai bahasa sehari-hari, nengok tetangga beli mobil, beli TV baru, awak pengen juga udah mau kalah. Nengok tetangga, apa lagi? Pokoknya tetangga beli motor, awak nak beli motor. Tetangga ganti, gitu ya, tidak mau kalah, tidak ingin dikalahkan, ya, tidak ingin melihat kenikmatan itu dimiliki orang lain dan kita ingin mengambilnya. Oke. Jadi dengki, hasad ini bahasa Indonesianya iri, dengki. Kalau bahasa sehari-hari yang lebih kita akrab itu, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, lah gitu. Intinya hasad itu kita nengok orang mendapatkan kebaikan, dalam hati kita itu benci, tidak suka.
Kenapa kebaikan itu diberikan pada dia? Aku lebih pantas dapat itu, gitu. Kenapa dia dapat jabatan itu? Sebetulnya itu jabatan aku. Kenapa dia dipercaya? Seharusnya aku yang dipercaya. Kenapa dia yang misal gitu ya Bu ya, diberi pekerjaan seharusnya aku. Kenapa dia yang segala macam lah? Kenapa yang ditunjuk bukan saya? Kenapa dia yang disuruh maju bukan saya gitu? Ya, itu namanya hasad. Hasad. Benci melihat seseorang mendapatkan kebaikan, tidak suka melihat seseorang mendapatkan kenikmatan dari Allah, dan kita pengen nikmat itu hilang dari dia. Itu hasad namanya. Dan dalam surat An-Nas ini, hasad itu dikatakan buruk, syarri, buruk. Masuk dalam rangkaian keburukan semua makhluk, keburukan kejahatan di waktu malam ketika gulita, kejahatan orang-orang penyihir, ya, dan juga kejahatan orang-orang yang iri dan dengki. Oke. Ternyata hasad ini, saya ingin ulang, hasad ini buruk. Dan dia harus dihilangkan dalam diri kita. Oke, yuk sekarang kita bahas ini. Kenapa hasad itu jangan sampai ada dalam diri kita, ya? Yang pertama, Bu, Pak, yuk kita lihat beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan kenapa nggak boleh hasad itu ada dalam diri kita, ya. Kenapa tidak boleh dalam diri kita itu ada hasad, dan rugi betul kita kalau dalam diri kita ada hasad ini. Satu, kenapa kita tidak boleh hasad? Karena hasad ini perbuatan yang haram. Perbuatan yang haram. Allah sebut dalam Al-Quran, ya, misal yang pertama dalam surat Al-An'am ayat 120. Allah Subhanahu wa taala memberi perintah, ya. Di dalam Al-Qur'an ini ayat 120 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dharu zahiral, ya, ismi wa batina." Nih di ayat ini Allah bilang, tinggalkanlah zaharal ismi, dosa yang terlihat, dosa-dosa yang zahir, dosa-dosa yang terlihat oleh orang lain, wa batinah, atau juga dosa-dosa yang tersembunyi. Nah, ulama tafsir menjelaskan yang dimaksud dosa tersembunyi wa batinah di sini salah satunya adalah ini, hasad. Karena ayatnya wazaru, tinggalkan. Nah, itu fil amr. Artinya wajib ditinggalkan. Kalau dikerjakan berarti dosa dia. Haram ini. Yang kedua Allah sampaikan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, "Qul," ya, "Qul innama," mari. Qul innama harrama rabbiyal fawahitha ma dhahara minha wa ma batan. Coba lihat ayat ini. Kata Allah, hasad, iri, dengki itu perbuatan yang haram. Kata Allah dalam surat Al-A'raf ayat 33 ini. Qul, katakan, innama, dengan sungguh-sungguh, sungguh gitu ya, sampaikan dengan sepenuh kesungguhan,
Innama harrama rabbiyal fawahitha, sungguh sudah sudah Tuhanku haramkan. Harrama rabbiya al-fawahitha ma dhahara, perbuatan-perbuatan keji yang terlihat, wa ma batan, dan perbuatan yang tidak terlihat. Sekali lagi dalam tafsir yang dimaksud yang tidak terlihat, salah satunya tegas dikatakan adalah hasad, iri, dengki. Ya. Allah suruh kita berlindung, jangan sampai punya sifat ini. Kenapa? Karena dia perbuatan dosa, haram kalau kita kerjakan dosa. Kalau ada dalam hati ini dosa, dan dia ini tidak terlihat, sulit, tidak. Kadang-kadang kita tidak mampu menguasai, tiba-tiba muncul dia, gitu. Dan ini yang kita harus minta perlindungan kepada Allah darinya. Oke. Lalu yang kedua, kenapa hasad ini, iri, dengki ini tidak boleh ada dalam diri kita? Ya. Dikatakan karena penghuni surga tidak punya ciri ini. Penghuni surga itu tidak punya sifat. Ciri penghuni surga, ya, dia tidak hasad. Nih. Allah tegaskan di dalam, nanti tengok kalau ini agak panjang nih ya. Jadi kalau kita lihat nanti dalam surat Al-Hasyr, surat ke-59 ayat 8 sampai ayat 10. Nih. Surat 59 ini surat urutan ke-59 dalam Al-Qur'an, Al-Hasyr. Allah di ayat 8 sampai ayat 10 itu cerita tentang 3 kelompok yang masuk surga. 3 kelompok yang masuk surga. Ayat 8 cerita kelompok itu adalah muhajirin, orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Nanti di ayat berikutnya cerita tentang kelompok yang masuk surga, namanya Ansar, orang-orang yang menolong Nabi ketika Nabi dan sahabatnya hijrah dari Mekah. Mereka lah penduduk Madinah. Dia kasih rumahnya, dia kasih hartanya, dia beri juga lapangan kerja, diberi pasar dan sebagainya gitu. Ya, dipersaudarakan mereka. Orang-orang yang menolong Nabi, namanya Ansar. Di ayat 10 diceritakan kelompok ketiga. Siapa penghuni surga yang ketiga itu? Yaitu orang-orang yang mengikuti Ansar dan Muhajirin. Maksudnya orang yang mengikuti Nabi dan sahabat. Cirinya seperti apa? Dikatakan dia adalah orang yang tidak ada di dalam hatinya dengki. Ciri kelompok ketiga itu, kita kan nggak bisa masuk kelompok muhajirin. Kalau muhajirin dalam konteks orang yang hijrah saat itu, ya. Kelompok Ansar yang menolong agama Allah dalam konteks orang yang penduduk Madinah, sahabat Nabi. Tapi dalam konteks yang ketiga, walladzina taba'u, dan orang yang mengikuti Nabi, bisa kita. Karena di situ memba'di, sesudahnya. Artinya tidak terbatas hanya tabi'in, tapi seterusnya sampai kiamat. Selama dia mengikuti Nabi, mengikuti sahabat, berarti dia bisa masuk dalam kelompok ini. Kelompok ini dikatakan di hatinya tidak ada iri, tidak ada hasad, tidak ada dengki. Doanya, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami dan juga dosa ikhwanina, dosa-dosa saudara-saudara kami. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna, saudara-saudara kami yang lebih dahulu beriman. Wala taj'al fi qulubina, dan jangan kau jadikan di dalam hati kami ini, kata mereka, ghillan. Ghillan itu iri, dengki. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, kepada sesama orang beriman. Kenapa nggak boleh ada hasad? Jangan sampai ada sifat iri, dengki, nggak suka lihat orang senang, susah lihat orang senang, atau senang lihat orang susah, itu jangan. Kenapa? Karena penghuni surga nggak punya. Syarat jadi penghuni surga yang masuk dalam kelompok ketiga itu, di hatinya nggak punya rasa iri, rasa dengki itu. Nanti dalam surat yang ke-9, surat At-Taubah, Allah bilang di ayat 100 itu, ayat 100.
Allah kembali ceritakan, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an." Allah cerita 3 kelompok yang diridhoi Allah dan Allah ridho kepada mereka. Ya, ayat ini dibilang siapa? Muhajirin, wasabiqunal awwalun, orang-orang yang lebih dahulu dan mula-mula sekali beriman. Minal muhajirin, dari golongan orang-orang muhajirin, wal ansar, dan dari golongan ansar, walladzina tabauhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti sahabat-sahabat Nabi itu dengan baik. Radhiyallahu anhum, Allah ridho sama mereka dan mereka ridho pada Allah. Jadi ketika di dalam hati tidak ada rasa ghillan tadi, iri, dengki, benci itu, maka dia termasuk golongan yang diridhoi Allah, golongan yang dijamin oleh Allah masuk surga. Ya. Ya Allah. Masuk juga. Kan satu lagi kakek. Gilan itu maknanya dengki, iri, serta dendam. Salah satunya juga. Ya. Jadi kalau kita mau, kalau ibu-ibu mau masuk surga, Bu, berarti jangan ada periksa nih, aku ada dak ya sifat iri, dengki, hasad. Hasad itu sudah jadi bahasa Indonesia sekarang, menghasut. Ya. Oke. Terus yang ketiga, kenapa tidak boleh ada hasad dalam diri kita? Ya, kenapa tidak boleh ada hasad dalam diri kita? Karena dalam Al-Quran dikatakan hasad itu adalah sifat orang Yahudi. Ya, karena dia sifat orang-orang Yahudi. Orang ahli kitab, orang Nasrani. Ya, ini Allah jelaskan misalnya pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 109. Kali ini insya Allah kita sering dengar ayatnya. Tengok ya. Kenapa sifat orang Yahudi dan kita nggak boleh punya sifat ini? Karena Nabi bilang, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan orang itu. Kalau orang itu akhir Desember pakai pohon cemara segala macam, ikut hadir dalam kegiatan itu namanya tashabbuh. Tashabbuh, menyerupai orang itu. Maka kalau berlaku hadis Nabi itu. Dan itu yang dikatakan oleh Buya Hamka dalam fatwanya. Nggak boleh menghadiri acara keagamaan orang lain, apalagi ikut bergembira di dalamnya, mengucapkan selamat. Kata Buya Hamka haram. Dan itu juga yang membuat Buya Hamka dicopot dari sebagai ketua. Ya, kenapa jangan miliki sifat ini? Karena mantasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Apa betul sifat orang Yahudi itu adalah hasad? Allah katakan, wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddukum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim. Ila akhir ayat. Kata Allah Subhanahu wa taala, wadda katsiran min ahlil kitab, sangat ingin orang yang banyak. Wadda itu ingin, tapi inginnya inginian gitu. Ingin yang harus diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Wadda, waddu. Dalam rumah tangga jadi mawaddah. Ya, mawaddah itu artinya cinta, rasa, kasih sayang yang dibuktikan, bukan cuma dengan kata. Wadda katsirum, sangat inginnya itu kuat sekali, tidak hanya dalam perasaan tapi juga ingin diwujudkan dalam amal. Katsirum, banyak. Sebagian mayoritas min ahlil kitab, orang-orang dari ahli kitab itu, yaruddukum min ba'di imanikum kuffara, ingin agar kamu itu keluar lagi sesudah kamu beriman, kamu balik jadi
kufur kepada Allah. Hasadan min indi anfusihim. Salah satu ciri orang itu adalah ada rasa hasad di dalam dirinya. Oke. Jadi ini sifat orang Yahudi dan kita tidak boleh punya sifat ini. Ini bukan sifat penghuni surga. Ya. Nanti di dalam surat An-Nisa ada lagi ayat 154. Am yahsudunan nasa. Kenapa kamu hasad kepada manusia, kata Allah Subhanahu wa taala. Alama atahumullahu min fadlih. Atas apa-apa yang sudah keutamaan yang Allah berikan kepada mereka, ya. Kenapa kamu hasad? Kenapa kamu hasad? Dan ayat itu cerita tentang orang Yahudi. Itu istifham kalimat tanya, tapi kalimat tanya untuk menunjukkan keheranan, ta'ajjubi. Kenapa gitu? Ya. Jadi yang keempat, hasad. Ini sifat orang Yahudi, jangan miliki gitu. Yang kelima dikatakan hasad ini, ya iri dan dengki ini, dia itu adalah gerbang yang akan mengantarkan seseorang kepada kemurtadan. Ya, kalau orang punya hasad, ada dalam dirinya sifat hasad, itu gerbang menuju kemurtadan ini. Awal dari kemurtadan. Kenapa disebut awal dari kemurtadan? Ya, ada beberapa tafsir yang menjelaskan tentang ini. Maaf sebentar, saya lihat tafsirnya dulu. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, Tafsir Al-Ahkam yang beliau tulis, beliau menyatakan dengki itu perbuatan tercela karena mengandung makna membodohkan Allah Ta'ala. Ya. Jadi hasad, iri dan dengki ini itu maknanya adalah membodohkan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah memberikan kepada orang yang tidak berhak karena Allah memberikan karunia pada orang yang tidak berhak gitu. Seolah-olah menyalahkan Allah, salah nih gitu. Kenikmatan itu bukan untuk dia, sebetulnya untuk aku gitu. Jadi kata Al-Qurtubi, ini membodohkan Allah. Imam Ar-Raji dalam tafsirnya Al-Kabir, beliau mengatakan rasa dengki itu sama dengan kamu telah membenci keputusan Allah, menentangnya terkait rezeki yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang lain. Ya, menganggap Allah tidak adil. Ya, jadi hasad ini tadi menganggap Allah salah, Allah bodoh. Yang kedua itu salah satu wujud yang menunjukkan bahwa seolah-olah kita benci karena Allah sudah berbuat menurut kita tidak adil, padahal bukan begitu. Ya, nah ini kenapa kita tidak boleh hasad ini. Kenapa hasad ini dipakai dengan kata syarri, buruk seburuk-buruknya gitu. Ya. Nah, yang kelima, penutup. Oke, kita boleh hasad. Ternyata ada juga dalam hadis di mana kita boleh hasad. Namanya dalam bahasa Arabnya itu ghibthah, ya. Saya tulis, izin. Ghibthah. Ternyata ada rubah hasad itu menjadi ghibthah. Apa itu ghibthah? Jadi ada hasad yang dibolehkan tapi namanya ghibthah. Apa itu ghibthah? Ghibthah itu kita ingin memiliki kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain tanpa harus menghilangkan kenikmatan itu pada orang lain tadi itu. Ya, orang lain dapat nikmat, kita pengen juga dapat nikmat seperti itu tanpa nikmat itu hilang dari dia, gitu. Nah, itu namanya ghibthah. Kata ulama tafsir, ubah hasadmu menjadi ghibthah. Ya, silahkan kepengen tapi jangan hilangkan
Ya, kebaikan, jangan berpikir untuk menghilangkan kebaikan yang dimiliki oleh orang lain. Ya, innallaha tazawadza an ummati ma tahaddatsat. Ya. Kata Nabi, Allah memaafkan dari umatku apa-apa yang ada dalam pikirannya, lam ta'mal au tatakallam, selama dia tidak mengerjakan atau juga dia mengucapkan. Kalau sudah diucapkan iri dengki itu, maka jadi hasad dia, atau dikerjakan juga jadi hasad. Boleh, silakan iri kepengen gitu, tapi harus gitu. Contoh Nabi bilang begini, la hasada illa fisnatain. Nggak boleh kita iri, nggak boleh kita dengki, nggak boleh kita hasad, illa fisnatain, kecuali kepada dua kelompok, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man, siapa dia? Kata Nabi, yang pertama adalah rijalun, orang yang atahullahul Quran, orang yang Allah berikan kepada dia Al-Quran, fahuwa yaqumu bihi, dia kemudian berdiri dengan Al-Qurannya itu ana al-laili wa atrafan nahar. Dalam hadis yang lain, ana al-laili wa ana an-nahar. Orang yang Allah beri di Al-Quran, lalu dia berdiri melaksanakan ibadah dengan Al-Quran itu lama, ana di waktu malam atau juga di waktu siang gitu. Nah, kata Nabi, boleh cemburu sama orang yang hafal Quran, yang orang yang akrab, orang yang dekat sekali dengan Al-Quran, yang dia menghabiskan waktunya berjam-jam bersama Al-Quran. Lalu yang kedua, siapa orang yang kita boleh iri kepada dia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rijalun atahullahu mala, orang yang Allah berikan kepada dia rizki, bahwa dan dia yunfikuhu, dan dia berinfak dengannya, ana al-laili gitu ya, wa ana an-nahar, dan dia berinfak ya, di waktu malam ataupun di waktu siang. Kepada dua orang itu boleh kita iri, kata Nabi. Oh, orang itu uangnya banyak, rezekinya banyak, diberi kemampuan, dia enak betul bisa berinfak, saya mau juga seperti itu gitu. Nah, itu namanya ghibthah. Ya, dan itu diperbolehkan. Dia subhanallah jadi sahabat Quran, enak betul dengar bacaannya. Kalau dia baca, hati ini ya Allah sejuk betul gitu. Kepingin bisa seperti dia. Itu ghibthah namanya. Boleh. Ya. Nah, oke. Jadi sekali lagi, kenapa hasad itu dibilang syar, buruk, dan jangan ada dalam diri kita. Bahkan dikatakan dia ini induk, ya. Saya baca tafsir maaf lupa saya tafsir apakah Al-Maraghi, Al-Munir atau Ibnu Katsir atau apa ya. Pas membaca ayat ini diceritakan begini. Hasad inilah yang menyebabkan seseorang kemudian mendatangi tukang sihir. Hasad inilah yang kemudian menyebabkan seseorang itu melangkahkan kakinya, mengeluarkan uangnya, meminta kepada tukang sihir, tukang santet itu untuk misalnya menghilangkan nikmat dari seseorang gitu. Hasad ini jugalah yang kemudian menyebabkan orang-orang bekerja di waktu malam di saat orang lengah tidak tahu apa-apa, dalam waktu istirahatnya untuk melakukan kejahatan. Hasad inilah yang kemudian menjadi sebab tadi semua makhluk itu kemudian melakukan kejahatan. Jadi ada dalam penjelasan yang lain dikatakan hasad ini dia menjadi awal mula ya banyak kejahatan lainnya. Makanya banyak tafsir memulai pembahasan hasad ini dengan kalimat hasad adalah dosa pertama di langit dan dosa pertama di bumi. Dosa pertama di langit dilakukan oleh iblis. Kenapa? Ya hasad. Dia dikeluarkan dari surga karena hasad. Dikeluarkan, diturunkan ke bumi karena hasad. Dia iri melihat Allah menyuruh malaikat untuk sujud kepada Adam dan dia juga disuruh sujud pada Adam. Iri dia.
Aku lebih baik, aku diciptakan dari api, katanya. Maaf, dari api ya. Dia sementara dia diciptakan dari tanah. Kok malah aku harus sujud sama dia gitu. Di satu sisi takabur, di satu sisi hasad dia. Kenapa bukan kepada aku, padahal aku juga, gitu kata iblis. Ya, dosa pertama di langit, dan dia juga dosa pertama di bumi. Ketika siapa anak Adam yang membunuh Qabil, membunuh Habil. Sebabnya juga hasad, iri, dengki. Ketika ayahnya menyuruh, ya, ketika ayahnya menyuruh berkorbanlah kamu, siapa yang korbannya diterima berarti dia yang benar gitu. Ya, berarti dia yang diridhoi, yang direstui oleh Allah. Qabil kemudian karena dia seorang petani, dia bawalah tanamannya untuk berkurban. Dalam buku Bidayah wa Nihayah itu dikatakan, tapi tanaman yang dia bawa itu tanaman yang masih muda-muda. Ibaratnya apa? Gandum tuh masih gandum muda. Padi itu belum padi yang masak itu. Sementara Habil dia seorang peternak, dia bawa domba yang paling segar, paling sehat, paling gemuk gitu. Mereka datang ke bukit waktu itu tanda bahwa kurban itu diterima oleh Allah adalah kalau disambar petir. Dan ternyata yang disambar petir adalah disambar apinya Allah lah gitu. Adalah kurbannya Habil gitu. Cemburu, iri dia, kenapa tuh malah kurbannya adikku yang diterima gitu. Dan iri dengki itulah yang kemudian mendorong dia untuk membunuh, menumpahkan darah pertama. Jadi darah pertama tumpah di atas muka bumi ini karena hasad. Ada satu surat yang lengkap sekali menceritakan tentang seorang nabi. Ya, dari awal bersama saudaranya yang 12 orang itu sampai akhir ceritanya khusus cerita tentang nabi ini, Nabi Yusuf. Kalau tadi Habil dan Qabil celaka, menumpahkan darah karena iri dan dengki. Iri dan dengki jugalah yang membuat Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, disampaikan ke ayahnya sudah mati dimakan binatang buas gitu. Karena saudaranya iri, dengki, hasad kepada Nabi Yusuf. Hasad itu memutus. Jadi salah satu tafsir mengatakan kena nafasati filuqat ini artinya memutus silaturahim, memutus tali persaudaraan. Jauh sekali ya keburukannya. Nah, Bapak, Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ini sekilas pengantar kita memahami surat Al-Falaq ini. Wabil khusus saya cerita tentang sifat hasad ini. Penutup beberapa hadis ya tentang sifat hasad. Yang pertama, kata Nabi SAW, dan ini yang saya sampaikan di awal tadi, la yajtama'i fi jawfi abdi mu'min, tidak akan pernah berkumpul, tidak akan pernah bersatu di dalam hati seorang hamba itu, seorang hamba yang mukmin. Di sini agak panjang hadisnya, ghufarun fisabilillah wa faihun jahannam. Tidak akan berkumpul di dalam hati seorang mukmin, dalam dadanya itu debu di jalan Allah dengan asap api neraka. Artinya orang yang berjuang di jalan Allah tidak akan bertemu dengan api neraka dia. Satu lagi kata Nabi, la yajtami'u fi jawfi mu'min, tidak akan berkumpul di dalam rongga dada seorang hamba al-iman wal hasad. Kalau ada iman nggak ada hasad. Kalau ada hasad nggak ada iman. Maksudnya itu yang dibilang kami sampaikan di awal tadi itu. Penghuni surga itu salah satu cirinya adalah dalam hatinya tidak ada sifat hasad, iri, dengki. Jadi kalau ada di dalam hati kita itu perasaan iri, dengki, kenapa dia begitu ya aku begini gitu. Nauzubillah dzalik. Di dalam kitab tadabbur terhadap ayat-ayat ini disuruh pertama sekali harus tobat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dalam hati ada sifat
hasad ini. Ketika ada hasad, maka orang di dunia juga tidak akan baik-baik saja, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yazalun nasu bi khairin malam yatahasadu, kata Nabi. Orang, ya, seseorang di atas muka bumi ini dia akan selalu baik-baik saja jika tidak ada sifat hasad, tidak ada saling iri di dalam kehidupannya. Dan ini hadis terakhir. Oh maaf, ini satu lagi, dua hadis. Iyyakum wal hasad, kata Nabi SAW. Jauhilah oleh kamu hasad, iri hati, dengki. Kenapa? Innal hasad, karena sesungguhnya hasad itu yakulul hasanati, dia memakan kebaikan itu. Kama ta'kulun narul khatab, sebagaimana api melalap kayu bakar yang kering. Jadi sifat iri, dengki itu membakar kebaikan, menghilangkan kebaikan. Jadi jangan miliki sifat ini. Kalau ada cepet-cepet istighfar. Terakhir hadisnya, Nabi SAW bersabda, kata beliau, dabba ilaikum da'ul umami qablakumul hasad, telah menjalar pada kalian penyakit umat sebelum kalian. Apa itu? Al-hasadu wal baghda'u, yaitu iri hati, sirik, dengki tadi itu ya, dan kebencian, wal baghdha'. Benci itu dikatakan wal baghdha hiyal haliqah. Amma inna la aqulu tahlikus sa'ra walakin tahlikud din. Jadi kebencian, hasad itu dia mencukur, kata Nabi SAW. Aku tidak mengatakan dia mencukur rambut, tapi tahlikud din, mencukur agama. Kalau kita punya rambut dicukur botak, gitu kan? Nggak punya rambut kita. Kalau kita punya agama, hasad kita, maka seperti orang yang tidak. Dengan hasad itu membuat agama kita jadi hilang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Demikian Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah. Yang pertama, pesan kami pada kesempatan malam ini adalah satu, mohonlah selalu perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena banyak hal-hal yang kita takuti yang kita tidak mampu mengendalikannya. 4 keburukan yang Allah sebut sebagai hal yang di luar kemampuan kita mengatasinya dalam surat Al-Falaq tadi, kejahatan makhluk, ya, kejahatan yang dilakukan ketika malam tengah gulita di saat kita tidak tahu apa-apa, kita sedang lelap atau indera kita tidak berfungsi, atau kegelapan atau kejahatan dari orang-orang yang menyihir, menyantet, atau kejahatan dari sifat hasad tadi itu. Ya, dan yang terakhir, betapa hasad itu ternyata buruk sekali. Ya. Izin saya ingin mengingatkan diri saya dan kita semua, penghuni neraka itu ciri-cirinya tidak ada hasad di dalam hatinya. Nauzubillah min dzalik. Ulangi, penghuni surga tidak ada hasad. Kalau mau masuk surga, mau termasuk penghuni surga, maka selagi di dunia jangan ada hasad. Kalau ada, cepat-cepat istighfar kepada Allah, dan bayangkan kemudian kenikmatan-kenikmatan lain yang sudah Allah berikan kepada kita. InsyaAllah dengan demikian menghantarkan kita masuk surga. Amin ya rabbal. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Demikian Bapak Ibu sekalian, kami akhiri. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz untuk